Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafi anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas Nabi dan Rasul termulia, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada semua orang yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat nanti. Saya, Marus Mustafa Ashari, akan menjelaskan tentang sabar dalam menghadapi ujian hidup. Dalam menjalani kehidupan ini, pasti ada banyak sekali peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, baik dari peristiwa yang menyenangkan sampai peristiwa yang tidak mengenakan. Bagaimanapun juga, peristiwa yang kita alami itu tidak bisa kita pilih dan juga pilah. Semua peristiwa pasti akan datang silih berganti. Tidak sedikit pula peristiwa yang tidak mengenakan singgah dalam kehidupan kita. Peristiwa ini benar-benar akan menguji keimanan yang terkadang membuat kita merasa bahwa ujian yang kita terima terlalu berat, membuat kita merasa lemah iman, bahkan merasa kalau Tuhan itu tidak adil. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim diwajibkan bisa bersabar terhadap semua ketentuan Allah. Karena di balik itu, Allah pasti memiliki rencananya sendiri. Dan itu pasti yang terbaik untuk kita. Selain itu, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sudah jelas di ayat ini kalau Allah akan membarengi atau bersama orang-orang yang sabar, dan itu adalah salah satu keutamaan bersikap sabar. Lagi pula, setiap orang pasti akan merasakan masalah dan ujiannya masing-masing, entah karena rasa takut, lapar, harta benda, dan masih banyak hal yang bisa membuat manusia takut lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka dari itu, ketahuilah bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak diuji oleh Allah. Sebagai hambanya, kita hanya bisa berikhtiar dan sabar dalam menghadapi ujiannya. Selain itu, ingatlah bahwa di balik ujian yang diberikan oleh Allah, pasti ada kebaikan di dalamnya. Dan Allah memberikan ujian kepada kita bukan semata-mata karena benci kepada kita, melainkan karena sayang. Dan Ia mengetahui bahwa kita mampu menghadapi dan melewati ujian tersebut. Namun ingatlah, sabar tidak harus kita lakukan saat menghadapi ujian, melainkan harus kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan sikap sabar, hidup kita pasti terasa lebih baik. Selain itu, sikap sabar memberikan beberapa dampak positif bagi kita, yakni yang pertama, yaitu memberi ketenangan pada tubuh dan pikiran. Karena dengan sabar, kita tidak terbebani dengan target yang akan kita capai, sehingga kita tidak akan merasa stres. Yang kedua, kita bisa menikmati proses, karena apabila kita terburu-buru, kita akan terus berusaha dan hanya melihat target. Padahal setiap proses begitu berharga, dan berusahalah untuk menikmati proses tersebut. Yang ketiga, yakni membawa kedamaian. Karena dengan ketidaksabaran akan mengakibatkan kegelisahan, kebencian, dan permusuhan. Namun, jika Anda sabar, maka akan merasakan hidup lebih damai, karena setiap hal yang dilakukan akan mengalir dengan sendirinya. Maka dari itu, apapun masalah atau ujian yang saat ini kita hadapi, bersabarlah atasnya. Niscaya Allah akan memberikan sesuatu yang baik di balik ujian yang kita hadapi. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita
semua ke jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.